Halo, bertemu lagi di video serial Propanway dari PT Propan Raya. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kegiatan value added dan non-value added beserta dengan contohnya. Sebelum menjelaskan definisinya, mari kita lihat studi kasus ini. Apakah teman-teman pernah berkunjung ke rumah sakit? Apa sih tujuan utama pergi ke rumah sakit? Tentunya untuk konsultasi dengan dokter dan mendapatkan obat. Namun, aktualnya, pasien tidak bisa langsung bertemu dengan dokter dan memperoleh obat, tetapi ada serangkaian aktivitas yang perlu dilalui, seperti registrasi, cek tensi, menunggu giliran konsultasi, bertemu dengan dokter, bayar, menunggu obat, dan akhirnya menerima obat. Dari 7 tahapan ini, hanya ada 2 tahapan atau sekitar 29% yang merupakan inti dari kegiatan tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan value added. Value added activities adalah kegiatan yang memberikan nilai tambah atau simpelnya yang pelanggan bersedia membayar. Kebalikannya, non-value added activities adalah kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau yang pelanggan tidak bersedia membayar. Non-value added activities sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah non-value added activities but necessary, atau kegiatan yang harus ada di dalam proses tapi tidak memberikan nilai tambah. Contohnya adalah proses registrasi dan juga pengecekan tensi. Yang kedua adalah non-value added activities but unnecessary, atau yang kita sebut dengan waste. Kegiatan ini tidak harus ada di dalam suatu proses. Contohnya, menunggu giliran konsultasi dan juga menunggu obat. Non-value added unnecessary sendiri terbagi menjadi 8 tipe yang disingkat dengan tim Moody. Berikut ulasannya. Waste yang pertama adalah transportation. Transportation adalah waste yang berkaitan dengan perpindahan barang, orang antara 2 titik yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya, pengambilan sampah di pabrik yang awalnya menggunakan gerobak dorong, setelah dilakukan improvement, menggunakan motor dengan bak, pengambilan sampah cukup dilakukan dengan berkeliling naik motor tanpa harus berjalan jauh. Kedua, inventory. Inventory adalah waste yang berkaitan dengan penyimpanan barang berlebihan. Contohnya, pada kondisi sebelumnya, foam BAPB di gudang bahan baku di-print di kertas continuous foam dalam 2 ply. Improvementnya, foam BAPB di-print cukup di kertas HVS hanya 1 ply. Yang ketiga, waste motion adalah waste berupa pergerakan berlebihan dari orang dalam bekerja yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya, semula untuk membuka IBC harus dipukul-pukul dengan palu, seperti ini. Improvementnya dibuatkan alat khusus pembuka IBC, sehingga untuk membuka tangki IBC jadi lebih mudah. Yang keempat, waste waiting. Waste karena barang proses atau orang yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaan atau proses selanjutnya. Contohnya, semula operator bahan baku harus menunggu forklift untuk pelayanan karena jumbo bag bertumpuk tidak bisa dilayani dengan hand pallet. Improvementnya, forklift menyusun lebih awal jumbo bag agar bisa diangkat dengan hand pallet. Overprocess adalah waste berupa proses berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan. Contohnya, mekanisme pembagian makan siang di pabrik masih menggunakan kupon yang dibagikan secara manual. Improvementnya, dengan presensi finger scan, aktivitas pembagian kupon tidak diperlukan lagi dan data porsi makan siang lebih akurat. Overproduction. Waste ini terjadi karena produksi berlebih dari apa yang dibutuhkan. Contohnya, produksi chip kayu untuk color cut berlebihan karena ukuran kayu dari vendor yang tidak pas dengan format pemotongan. Improvementnya dilakukan dengan memperpanjang kayu dari vendor, format potongan jadi lebih pas dengan ukuran kayu dari vendor. Defect adalah waste berupa cacat pada produk.
Contohnya, sebelumnya kemasan pel ditutup dengan manual sehingga seal kaleng rusak akibat impact pukulan saat proses penutupan. Improvementnya, dengan alat press pel, seal karet tidak rusak akibat getaran dan produk pun tidak bocor atau rembes. Yang kedelapan, innovation atau idle ideas adalah kategori terakhir dari waste yang terkait ide inovatif karyawan yang mengubah proses manual menjadi mekanisasi atau otomasi. Contohnya, sebelumnya operator potong laser kayu memindahkan chip yang sudah dipotong manual satu persatu. Improvementnya, dengan vacuum wood chip lifter, pemindahan chip kayu bisa dilakukan sekaligus. Sekian penjelasan tentang 8 ways, semoga teman-teman dapat menemukan ways-nya sekaligus mencari solusi untuk menghilangkan waste tersebut.